Oke guys, back again with me Aprijon Dan gue Brigal, and welcome to Pamer Urban. Oke John, sekarang kita lagi di mana nih? Oke guys, saat ini kita berada di depan Good School, tepatnya di Jalan Durian nomor 30A, Jagaraksa di Jakarta Selatan. Wih, kira-kira lagi ada acara apa nih John? Saat ini kita sedang menghadiri pameran reinkarnasi plastik dari komunitas Good School guys. Pameran plastik. Konsepnya kayak gimana tuh John? Nah, menurut laporan Urban setempat, pameran ini berjudul reinkarnasi plastik. Dengan konsep recycle atau recycle bahan plastik menjadi bahan yang menarik. Jadi penasaran nih gue kira-kira kayak gimana pamerannya. Nah, daripada kita penasaran, mending kita langsung aja masuk ke pameran guys. Ya halo, nama gua JJ, gue bagian dari Good School. Nah, ketika ngomongin Good School, mau cerita sebenarnya perjalanan sampai akhirnya ada Good School ini gitu ya. Jadi Good School ini sebelumnya itu kita bersama-sama mengelola ruang di Gudang Sarina Ekosistem, kalau teman-teman tahu, di daerah Pancoran. Mulai dari tahun 2016, lalu di 2018 kemudian kita bersama-sama memutuskan untuk pindah ke arah yang lebih selatan lagi di Jagakarsa ini. Akhirnya kita mengelola ruang yang lebih kecil dari Gudang Sarina Ekosistem, karena di Gudang Sarina Ekosistem itu kan 6.000 meter persegi ya, itu gede banget kan. Kalau teman-teman ingat, di sana tuh ada kita mengelola 2 dari 3 gudang yang kemudian kita namakan Gudang Sarina Ekosistem. Nah, gudang itu kita sulap menjadi area pamer, menjadi ruang berkumpul untuk para kolektif, ruang berkumpul untuk seniman dan ekosistemnya gitu. Nah, kemudian kita pindah ke sini dengan tanpa meninggalkan karakteristik kerja kita di Gudang Sarina, tetap sebagai ruang untuk berkumpul, ruang untuk bertemu, ruang untuk bereksperimen, ruang untuk belajar gitu. Jadi itulah kenapa kita namain Good School gitu. Jadi schoolnya itu memang sebagai ruang untuk dimana teman-teman bisa saling berbagi ilmu ya, sebagai sebuah sekolah gitu. Good-nya itu sebenarnya berangkat dari gudang. Dulu itu kan Gudang Sarina. Terus kemudian kesini juga di tahun 2018. Sebelumnya ini adalah lapangan futsal. Jadi lapangan futsal, terus kemudian kalau teman-teman lihat ini strukturnya tuh masih struktur atapnya futsal nih, kita nggak utak-atik. Kemudian lapangannya kita ubah menjadi
ruang-ruang diskusi, ruang belajar, ruang pameran, terutama untuk seni rupa kontemporer dan ekosistemnya lah gitu. Ada musik, ada teater, ada tari gitu. Nah, kita membuka juga ruang ini menjadi ruang untuk siapapun yang mau mendalami lebih lanjut tentang kerja-kerja seni rupa kontemporer dan kolektif seni rupa. Halo, nama gue Budiman Setiawan atau biasa dipanggil Budi. Gue di Good School Ecosystem ini bertindak sebagai koordinator short course. Short course itu sebuah program annual yang diadakan di Good School Ecosystem. Kita masih dalam di naungan Good School Study Collective. Jadi gue fokusnya bikin kelas-kelas, bikin short course, online, offline, segala macam. Nah, kalau untuk di reinkarnasi plastik, ya gue sebagai koordinator short course tentu merunning semua program dari A sampai Z-nya gitu ya, dari bikin silabusnya, kira-kira mengatur pertemuan antara partisipan dengan sumber, terus mempersiapkan bagaimana partisipan membuat karya, terus berdialog dengan mereka, terus juga sampai akhirnya mempersiapkan pameran reinkarnasi plastik ini. Ini bermulanya 2020 ya, ketika awal-awal banget pandemi, gua mengundurkan diri dari organisasi sebelumnya yang gue berkecimpung di sana, terus gue main-main di Good School lah katakanlah, karena gue emang mengenal Good School dan teman-teman itu sudah sejak dari 2014 ketika gue masih kuliah gitu. Terus udah kenal teman-teman di sini, diajakin nongkrong bareng, terus kebetulan di posisi koordinator short course ini masih kosong, itu gue ditawarin kayak gitu. Itu Good School. Jadi kita mulai di sini di 2018. Sebelumnya di 2016 kita bersama-sama ada Ruang Rupa, ada Serum, ada Grafis Huru-Hara. Kebetulan gue dari Serum. Sebelumnya itu kita sewa tempat di Rawamangun. Ruang Rupa sebelumnya di Tebet. Grafis Huru-Hara itu sebelumnya juga basisnya di Rawamangun. Terus kemudian kita pindah semua ke Gudang Sarinah, dan disitulah tempatnya pertama kali kita berkumpul, lalu saling berbagi sumber daya, saling berbagi pengalaman, berbagi cerita, kemudian membuat satu entitas baru yang kita namakan Good School. Gue mengklaim diri gue sebagai kurator sebenarnya ini cukup accidental ya, karena sebelumnya gue tuh banyak berkecimpung juga di dunia street art, graffiti dan segala macam. Pada saat itu gue masih menjadi tim program di salah satu galeri street art di Jakarta, namanya Gardu House. Nah, akhirnya di 2018 gue ingat banget ketika lagi ngurusin sebuah pameran, kayaknya belum pernah ada nih kurator graffiti segala macam. Akhirnya gue ngeklaim aja diri gue sebagai kurator gitu sampai hari ini, dengan ya berbagai macam project, pameran segala macam sih. Ya akhirnya gue sebenarnya ngeklaimnya ya kayak tadi gue bilang accidental aja gitu. Cuma perjalanannya waktu, orang akhirnya itu jadi personal branding untuk gue sendiri gitu. Karena emang gue tuh orangnya suka cepat ceplos aja gitu, suka ngelakuin. Ternyata apa yang gue lakuin ini pendekatan apa yang kurator lakukan, terus jalannya sama. Ya, perkenalkan, nama saya Angga Rahmana dari PPSU Kelurahan Duripulu, penanganan prasarana sarana umum yang biasa menangani masalah sampah sih terutama. Alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk bisa ikut serta nih dalam acaranya Good School reinkarnasi sampah plastik. Dimana teman-teman di Good School ini banyak yang membuat sebuah karya yang
berbentuk hasil karyanya, dan kita di sini ikut serta dalam program karya program sih sebenarnya. Program yang dimana kita berpikir keikutsertaan masyarakat yang bisa mengelola sampah, bisa terlibat dalam kegiatan yang kita idein gitu sih. Sebenarnya lebih ke kita lihat beberapa kelompok atau komunitas yang memang bergerak dalam pengelolaan sampah tapi tidak melibatkan seluruh masyarakat. Ya alhamdulillah saat kita di Good School kita punya keinginan bagaimana caranya dalam sebuah program masyarakat bisa ikut serta nih, karena contoh di Kelurahan Duri Pulo petugas PPSU itu hanya ada 46 orang, tapi kita menangani sampah dari 25.000 masyarakat. Ya konteksnya berarti 46 orang menghadapi 25.000 yang membuang sampah. Apakah itu bisa teratasi? Itu dia, makanya kita mencetus sebuah program di mana program ini kita kepengen yang lebih kita utamakan adalah keikutsertaan masyarakat terlibat dalam pengelolaan sampah. Makanya kita berharap dengan program yang kita buat, yang alhamdulillah juga diberikan inovasi sama Good School, ini bisa benar-benar mengikutsertakan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sampah. Karena kalau masyarakat tidak ikut serta dalam pengelolaan sampah, kita selalu berpikir sampah itu nggak akan bisa teratasi. Sampai kapanpun sampah itu akan tetap menjadi sampah yang timbul menjadi sebuah masalah sih. Ya sebenarnya masyarakat itu sudah tahu bahwa sampah plastik, contoh ya seperti botol-botol aqua itu mereka semua tahu bahwa itu bisa ditukarkan menjadi uang. Nggak ada yang nggak tahu. Cuman karena ada faktor yang menghambat mereka untuk melakukan hal itu, dan kita coba pelajarin, kita menemukan 3 hal nih, 3 faktor yang bikin masyarakat itu enggan untuk mengelola sampah. Yang pertama adalah waktu, dimana waktu masyarakat itu untuk mengelola sampah itu karena sibuk bekerja, sibuk dagang, sibuk sekolah, kuliah, dan yang lain sebagainya, sampai akhirnya masyarakat susah untuk mengelola si sampah itu. Dan yang kedua tempat, karena di Jakarta masih banyak pemukiman padat penduduk yang memang tidak mempunyai lahan untuk bisa mengumpulkan sampah-sampah yang bisa ditukarkan dengan uang. Jadinya punya waktu nggak punya tempat. Contoh di pemukiman yang berada di Duri Pulo itu benar-benar padat penduduk, yang dimana saat masyarakat punya waktunya untuk mengelola tapi tempatnya nggak punya. Saat mereka mau pakai rumahnya untuk nempatin si sampah itu, akhirnya bersinggungan dengan tetangga-tetangga yang lain. Sampai pada akhirnya kita berpikir, wah berarti tempat menjadi sebuah masalah nih buat masyarakat. Nah, saat punya waktu, punya tempat. Ada lagi masalahnya yang ketiga, gengsi. Maksudnya gengsi itu gimana sih? Gengsi itu ya banyak orang yang selalu berpikir bahwa ngumpulin aqua gelas itu buat apa sih ngumpulin, kayak lu susah banget padahal rumah lu itu kerja udah punya penghasilan yang besar, kayak orang susah aja sih, paling berapa duit sih. Nah gengsi itu menjadi sebuah masalah buat kita. Nah kita berpikir dengan program yang kita idekan, Bank Sampah Jemput Bola itu mengalahkan ketiga hal itu. Bagaimana waktu kita harus benar-benar melawan si waktu yang nggak perlu pakai waktu untuk bisa ikut serta dalam pengelolaan sampah, karena kita akan jemput setiap hari. Untuk yang reinkarnasi plastik ini gitu, karena ini kan post pandemi ya, jadi setelah pandemi kita sudah bisa mulai lebih membuka lagi untuk publik, dan juga kita bisa menjalankan program short course lagi, karena sebelumnya itu program short course dari 2018 itu kita fisik ya, masih, jadi teman-teman tuh datang ke sini setiap malam, jadi jamnya memang malam dari jam 7 sampai jam 9. Lalu setelah itu pandemi kita lakukan secara online, di mana pada beberapa subjek subjek si short course ini kurang efektif ya, karena kan
yang biasa kita tawarkan ke teman-teman adalah program-program yang sifatnya tuh lebih praktek juga gitu, jadi lebih membuat dan segala macam. Karena keterbatasan karena pandemi itu, kemudian kita pakai metode online. Kemudian setelah pandemi kita coba buka lagi, dan ini salah satu yang kemudian jadi lanjutan dari program short course ini. Nah, untuk reinkarnasi plastik gitu kan, temanya itu adalah karena ini sebenarnya selain Good School dengan program short course-nya, kita juga punya kerjasama dengan salah satu lembaga dari Jerman namanya Asian House, dan kerjasama itu kemudian hasil dari tawaran ide dari kita gitu untuk menawarkan isu tentang sampah plastik, limbah plastik gitu. Nah, kemudian kita sepakat untuk menjalankan program ini. Setelah itu akhirnya ya berjalanlah selama bulan September Oktober ini, mulai dari workshop, mendatangkan pembicara, pemateri dari beberapa sumber gitu. Misalnya ada dari teman-teman Kota Tanpa Sampah, lalu ada teman-teman dari Get Plastik, lalu ada teman-teman dari Unconditional Design, lalu ada teman-teman dari Sumpah Sampah gitu. Mereka menceritakan pengalaman dan perspektif mereka dalam melihat sampah sebagai salah satu masalah yang ada di Jakarta gitu ya. Sampah rumah tangga yang makin banyak, yang akhirnya masyarakat tuh ngerasa kayak gue harus ngumpulin dulu nih 1 kilo untuk bisa ditukarkan, karena nggak bisa nukerin sampah yang mau dia jual kalau nggak ada minimal. Ya dong, tempat tuh dia butuh tempat untuk ngumpulin. Nah, sedangkan di Duri Pulo rumahnya padat penduduk, yang saat dia ngumpulin dia nggak enak nih sama tetangga, baunya, terus kotornya untuk ngumpulin si tempat itu. Nah, saat tempat itu nggak ada, gengsi deh. Nah, hal itu yang kita coba untuk lewat Bank Sampah Jemput Bola. Kita pengen ngalahin itu semua. Karena apa? Karena kita kepengen bagaimana caranya warga buang sampah dapat uang. Bagaimana caranya? Ya itu dia. Kita datang setiap hari. Yang terpenting buat kita, masyarakat harus memilah nih sampah yang mau ditabung sama sampah yang mau dia buang. Nah, itu yang tidak dipikirkan sama komunitas. Sampah rumah tangganya ini kita mikirin. Nah, sampah rumah tangga itu akan kita buang awalnya nih. Untuk awal kita cuma pengen bagaimana caranya masyarakat ikut serta dulu deh. Jangan ke mana-mana dulu. Sebenarnya bisa nih, sampah rumah tangga itu bisa kita berikan kepada kawan-kawan yang sekarang lagi bergerak dalam budidaya maggot. Bisa tuh, sampah buah, sampah makanan, itu bisa. Cuman yang kita pikirkan sekarang adalah ikut sertanya masyarakat dulu. Bagaimana sih si masyarakat mau ikut dalam program yang kita lakukan? Karena hal itu yang sebenarnya kita harapin. Nah, saat masyarakat kita ajak diskusi, ini contoh di sini kan kita ajak sosialisasi dalam satu RT nih. Ada satu RT, kita ajak semua, kita ajak ngobrol semua mereka, kita tanya, mau nggak Bu? Kalau misalkan kita adakan program Bank Sampah Jemput Bola, dia tanya kan, bagaimana Mas Angga Bank Sampah Jemput Bola? Kita akan datang setiap hari. Contoh, Ibu punya 1 botol Aqua, yang dimana kita kasih tahu nih Bang, 1 botol Aqua ini 1 kilonya ada 100 piece. Nah, hari ini Ibu punya 2, Ibu punya 3, Ibu punya 4, Ibu bisa nabung sama kita. Yang dimana nanti kita akan kalkulasikan selama 1 bulan. Kalau Ibu 1 bulan mendapat 400 piece, berarti Ibu dapat 4 kilo yang kita bayar tuh setiap bulan, 4 kilo ini. Jadi yang dipikirkan sama kita, bagaimana caranya mereka bisa nabung apa yang mereka punya hari itu. Mereka nggak harus lagi punya tempat untuk ngumpulin dulu selama 1 kilo. Jadi saat dia punya 4, punya 5, punya 6, dia bisa nabung langsung sama kita setiap hari. Ya, karena kan emang PPSU tugasnya ngambilin sampah di masyarakat. Kenapa enggak kita inovasiin untuk benar-benar, yuk
si masyarakat kita ajak untuk terlibat, kita pun mengelola si sampah yang dari masyarakat untuk bisa menghasilkan ke masyarakat. Karena masyarakat itu saat buang sampah ke tukang sampah, mereka itu harus bayar, Bang. Entah kasih uang rokok, ada uang bulanan buat sampah. Nah sekarang kita tawarin, kalian buang sampah sama kita bayar. Banyak metode, banyak pendekatan yang gue gunakan dalam mengkurasi karya tentunya. Tapi khusus untuk reinkarnasi plastik ini gue melihat bagaimana partisipan yang hampir 90% ini belum pernah berpameran. Menariknya di situ. Jadi kalau ngelihat demografinya ada yang masih anak kampus, terus desainer, terus yang menarik terus ada teman-teman PPSU yang terlibat dalam pameran ini. Itu menurut gue jadi apa ya, jadi menambah keragaman dalam pameran ini gitu. Terus cara kurasi juga akhirnya kita pendekatannya lebih kayak pendekatan apa ya, yang lebih apa yang lu mau buat coba kita diskusiin, coba kita realisasikan, lebih kayak gitu tuh. Pendekatannya jadi lebih terbuka untuk ngomonginnya sih udah pasti premisnya ngomongin pengelolaan limbah sampah plastik gitu. Cuma pendekatannya tuh pendekatan keseharian, misalkan ya PPSU bersih-bersih, yang desainer merancang, kayak gitu-gitu sih pendekatannya. Lebih kayak proses kurasinya akhirnya terbentuknya dengan cara tersebut. Ya kita sih pengennya ini berlanjut terus ya, terutama dalam rangka mengisi ekosistem tentang recycle limbah plastik ini. Gue sih pribadi berharapnya movement ini tetap jalan, pameran ini berkembang. Toh juga kita setelah pameran ini masih ada workshop keliling di beberapa titik sih. Ada di Depok, Jakarta, sama Bogor. Jadi semoga itu berjalan dan bisa berlanjut di tempat-tempat lainnya. Informasinya bisa kita dapetin di mana? Bisa cek di Instagramnya Good School. Langsung aja atau di website Good School, goodschool.art. Ya. Nah, hal yang sepele sebenarnya buat masyarakat tuh kayak ngerasa kayak, Mas Angga, saat sosialisasi itu kita bilang, Mas Angga, diambilin sampahnya tiap hari aja kita udah bersyukur. Apalagi Mas Angga mau bayar tiap bulan, berapapun itu besarnya. Nggak usah dibayar juga buat teman-teman Mas Angga juga nggak apa-apa deh. Yang penting diambilin tiap hari daripada kita harus bawa nih ke pinggir kali, ke rel kereta. Karena petugasnya yang minim untuk melakukan hal itu. Sebenarnya petugasnya nggak salah. Tapi karena memang luas wilayahnya, Bang. Dan kita kepengen nih si masyarakat saat ini itu kalau punya sampah ditaruh di tempat sampah. Dia nggak beraturan. Yang sampai akhirnya tukang sampah ngebuang ke gerobaknya itu berantakan. Nah, yang kita lakukan adalah ibu bisa nabung sama kita, ibu bisa buang sama kita, tapi dalam pengelolaan yang udah pasti, udah cakep, udah rapi. Yang mana sampah rumah tangga, yang mana sampah yang mau ditabung. Nah, sampah yang mau ditabung itulah yang kita hitung. Bu, nih ada 6 ya Bu, kita catat, kita kasih buku. Kayak dulu ada orang yang kayak kredit lah, buku kecil kredit. Ya dong, kita kasih ke dia, kita catat juga. Jadi saat 1 bulan kita ketemu ini, bener nggak, sesuai nggak dengan yang ibu punya, dengan catatan yang kita catat. Nah, baru tuh kita bayar tuh sama dia. Nah, akhirnya masyarakat berpikir bahwa ini adalah sebuah hal yang menarik buat mereka. Sampai kita tanya sama mereka, kalau program ini kita jalankan secara rutin kita jalanin. Ibu mau buang lagi nggak tuh sampahnya ke pinggir kali? Dia bilang apa? Ngapain? Capek-capek, nggak dapat uang. Iya dong. Ini baru loh, Bang. Ini baru kita galangin. Ini udah berapa lama? Sebenarnya ini kan baru ide ya. Dan ini kan baru ide yang memang Jalan juga. kita baru jalanin 2 hari ini nih. Setelah ada acara ini. Sebenarnya ide ini sudah ada 3 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Untuk melaksanakan hal ini, ya, untuk melaksanakan hal ini itu kita terhambat sih sebenarnya. Karena ini idenya datang dari saya yang PPSU ya. Pekerja paling rendah di Pemprov DKI. Ya, yang nimbulin sebuah ide ke pemerintah yang akhirnya pemerintah tuh ya tahu sendiri deh. Ya kan? ASN, S1, S2, saya SMP. Ide dari kita kayak begini. Ngegampar kita banget nih. Nah, berarti ini jadi tantangan buat Mas buat Itu dia. menyebarluaskan program ini
gimana caranya juga buat di wilayah-wilayah tertentu, bukan di kelurahan Duri Polo doang harusnya. Ya, makanya lewat adanya ajang Good School ini kita berharap pemerintah kita ini sadar bahwa kelompok di luar dari kepemerintahan aja mendukung nih ide kita yang seharusnya ini dilaksanakan. Karena saya bisa jamin ya Mas, maksudnya program pemerintah tentang sampah itu punya anggaran yang sangat luar biasa. Dan saya jamin nih, program Bank Sampah Jemput Bola saya cuma modalnya beli buku kecil. Beli buku kecil doang aku bilang. Nggak ada modal apa-apa, nggak ada. Cuman buku kecil, yang buku kecil ini akan dibayar nanti sama si pemilik rumah saat dia menerima uang. Bu, nih Ibu udah nerima. Bukunya kemarin harganya 2.000 Bu. Dibayar tuh sama dia tuh. Nih Mas, buat bayar bukunya. Itu doang modalnya. Karena sampah rumah tangga yang kita ambil dari masyarakat langsung kita buang ke mobil dinas LH. Yang memang dia stay di tempat penampungan sampah terakhir tuh. TPS. Ya kan biasa kan kalau gerobak ngambil dari rumah dibuang ke TPS. Dari TPS diambil nih sama mobil dinas untuk dikirim ke Bantar Gebang. Nah, kita bilang, kalau ada program Bank Sampah Jemput Bola, TPS itu nggak bakal ada. Kenapa TPS nggak bakal ada? Karena sampahnya kan yang kita yang ngambil tiap hari. Udah dalam keadaan rapi. Nah, saat kita keliling, ngambil mobil, kita berharap mobil itu nggak ada di TPS. Jangan di TPS, tapi di deket tempat kita. Sampah rumah tangganya kita tinggal masukin ke mobil karena udah rapi, udah penuh, udah diambilin semua, tinggal jalan ke Bantar Gebang. TPS nggak bakal ada. Itu yang pikiran kita. Nah, sampah yang bisa ditabung langsung kita jual ke pengepul. Dimana saat kita jual kan kita bayar sama warganya sebulan sekali. Sedangkan kita jual ke pengepul langsung dapat uang. Nah, kita berpikir kita punya bank sampah tapi nggak punya sampah. Ya dong, nggak ada sampahnya karena setiap hari langsung kita jual. Nah, lihat teman-teman di Good School yang bergerak untuk reinkarnasi plastik ini, kita berpikir malah nantinya kita nggak langsung jual ke pengepul, tapi kita akan drop nih ke teman-teman yang menghasilkan karya yang punya nilai jual yang lebih. Ya dong, yang akhirnya itu punya keuntungan tersendiri buat kita. Nah, makanya kita bilang sama si warga, kalau misalkan ini bisa berjalan selama 3 bulan, kita pengen tes. Kita pengen kerjasama dengan perusahaan, misalkan Tupperware. Di mana Tupperware, kita bilang sama Tupperware, kita ambil dulu barang, nanti kita bayar 1 bulan kemudian. Nah, Tupperware itu kita gelar untuk kita panggilin warga-warga, ayo ambil silakan. Yang mana yang kalian mau ambil, ada harganya tapi nggak perlu bayar. Bayarnya dengan apa? Sampahnya, nabungnya yang banyak. Ya, ya dari pameran ini sih yang bisa dilihat gitu dari pameran ini adalah bahwa bagaimana teman-teman peserta ini gitu ya, peserta dan seniman yang berpameran ini mencoba untuk berinovasi dengan karya-karyanya gitu untuk memberikan imajinasi kepada audiens gitu, gimana kemudian mereka bisa mengolah sampah kemudian menjadi sesuatu yang lain gitu. Dan sebetulnya praktek ini juga sudah cukup banyak ya maksudnya di masyarakat gitu. Bahkan misalnya dari lingkup-lingkup yang terkecil, misalnya RT, RW, kelurahan itu kita bisa lihat dari teman-teman PPSU Duri Polo gitu, mereka sudah punya manajemen sampah yang baik gitu. Dari awal mereka mengklasifikasikan sampah, ada sampah organik, ada sampah non organik dan segala macam. Masing-masing itu punya nilai baru kemudian gitu. Ada yang kemudian mereka jual ke pengepul plastik gitu. Dari pengepul plastik juga kemudian kan dicetak ulang lagi gitu. Untuk produk-produk yang non-organik, misalnya produk-produk rumah tangga gitu, mereka juga punya cara dengan mengembangbiakan BSF, larva BSF, Black Soldier Fly, menjadi ulat-ulat itu, yang kemudian ulat-ulat itu memakan sampah-sampah organik, dan ulat-ulat itu bisa menjadi bisa bermanfaat untuk pakan ternak
untuk sumber protein dan sebagainya gitu. Jadi sebetulnya proses pengelolaan sampah itu sudah ada, sudah dipraktekkan sama masyarakat gitu, sama teman-teman gitu. Sehingga kemudian bagaimana kita bersama-sama bisa saling menginspirasi. Kalau bisa disebutkan itu kayak upcycle dan recycle ya Mas? Ya, ya. Gitu. Kedepannya ada acara apa lagi Mas? Bisa disebutin. Ya, yang terdekat ini besok hari Sabtu tanggal 29 Oktober itu kita mau bikin acara di Buiten di Bogor. Itu sebenarnya acara sharing Good School dan sekaligus silaturahmi antara teman-teman Good School dengan teman-teman yang ada di Bogor gitu. Karena ada salah satu program Good School, kita namakan Good School Studi Kolektif. Di program studi kolektif ini kita mengajak teman-teman untuk bersama-sama dalam 1 tahun saling belajar satu sama lain mengenai praktek-praktek kolektif seni rupa gitu. Itu program yang sudah ada dari 2018 dan sekarang ini udah yang tahun yang kelima. Nah, kita main ke Bogor itu sebetulnya mau main ke teman-teman bukan alumni ya, bukan alumni ya, alumni ya. Kemudian alumni itu kita anggap sebagai teman juga gitu. Kita nggak melihat bahwa oh ini alumni gitu dan segala macam gitu. Nah, teman-teman ini kemudian bisa merefleksikan bagaimana mereka pada saat proses selama setahun ikut di program studi kolektifnya Good School gitu. Jadi sebenarnya lebih reflektif lah, saling cerita, saling tukar pengalaman, atau bahkan mungkin dari hasil diskusi, hasil ngobrol bisa ketemu ide-ide baru lagi gitu tentang praktek-praktek kolektif, tentang kaitannya dengan ekosistem seni rupa di kota Bogor gitu misalnya. Itu sih. Terima kasih ya Mas, beberapa kata yang lumayan bermanfaat ini. Mungkin itu aja dari kita ya. Ya, terima kasih sama-sama. Bicarain juga. Action. Udah ngomong action dia yang nggak action. Sebenarnya action itu tuh nanti pas diedit di Premiere Pro dia suaranya tuh paling tinggi tuh. Actionnya itu. Nah, nanti sound yang kepisah kita samain semua di rata-rata yang Oh, tinggi. di grafik-grafik itunya, audionya. Jadi setelah action sebenarnya bebas mau ngerokok mau apa. Tidur dulu nggak apa-apa ya. Tidur dulu. Tidur mulu lu. Orang ada Santai aja Mas. jadi gitu Mas. Oh gitu. Dan mungkin gitu aja guys, jangan lupa untuk like. Subrek dan jangan komen. Oke. Oke guys, sekarang kita sedang Berada di tengah-tengah Pameris, John. Pameris. Kebetulan kita lagi ada di lab kreatifnya Good R&D dan Stufo. Bumi perkemahan. Good R&D dan Stufo. Good R&D dan Stufo. Sunyi-sunyi begini. Nuansanya dapat banget sih. Nuansananya Nuansa aja. Nuansa di kota santri. Asik. Gadisnya cantik-cantik. Kita perkenalan dulu dong. boleh mungkin bisa diperkenalkan dari lu dulu Mas. Ya, perkenalkan nama saya Aldino. Instagram semua pada tidak. Saya dari Good R&D. Rekayasa dan dicoba-coba. Oke, kayak saja. Gua Sopian Triatmaja dari tadi Ya. dari Stufo Lab. Instagram gua Cikrok Cikruk. Jangan lupa di follow Cikar-Cikruk. Cikrak, cikruk. Lanjut, kita mau bahas apa nih, John? Jadi tema hari ini kita kan sedang membahas pameran berjudul Reinkarnasi Plastik. Mungkin kita awal-awalnya ingin mengulik-ngulik dahulu kalian ini
bikin pameran, outputnya apa? Bikin apa, terus temanya apa? Sama proses sebelum pameran mungkin. Ya mungkin proses sebelum pamerannya bagaimana? Ada prosesnya nggak tuh? Biasa. Bisa dimulai dari Coba. Coba kayaknya sweet dah. Sweet. lebih mudah. Lebih mudah. Oke, dari Mas Sopian? Cikruk. Cikrak, Atau Sopian dong. Jadi itu sebenarnya apa program short course pembelajaran. Pembelajaran. Agak lebih keras mas. Memang apa selesai sekolah Outputnya. Jadi setelah kita membuat pameran endingnya gitu. Oke, source Nah, output source dapat dulu baru ilmu. ending. Iya. ilmu bareng-bareng kan itu belajar bersama kan, itu belajar bareng-bareng. Nah, outputnya itu ya pameran. Pameran. Si peserta itu mengkaryakan yang dari pembelajaran di tadi. awal itu. Nah ini ngikut short course-nya ini dari lab-lab apa aja nih? Ada Stufo, Oh, Randy. pas pertemuan pertama tuh kita dapat pembicara dari Mas Adi lab tanya. lab tanya. Baru di pertemuan kedua, minggu kedua siapa? Sumpah Sampah Sumpah Sampah. Sama kayak plastik ya. sama Get Plastik. Pertemuan ketiganya ada Unconditional dari Art Lab. Ketiga Good R&D dan Stufo. Oh iya, Keempatnya baru. keempatnya baru Unconditional. Art Lab. Iya. Kalau boleh tahu, lu kan dari Stufo nih. Boleh diceritain sedikit gak? Apa itu Stufo, kegiatannya itu apa aja? Stufo tuh apa? Mengolah limbah-limbah banner pasca pameran acara. Jadi acara-acara seni rupa itu Pasti kita ada banner ngolah ya. itu. Banyak-banyak visual-visual print yang masih bisa Olah diolah lagi ya, diolah lagi ya. Jadi Sebagai ini sih, jadi arsip sih. Kan kebanyakan arsip kan entah video, tulisan atau yang lainnya. Ya ini Barang gitu. menjadikan suatu apa ya, produk sih, lebih kayak arsipnya. arsipnya outputnya produk. Produk. Entah tas, entah Isi ya. ya hal yang lainnya. lain. Iya. Gitu. Gitu. Terus juga ada plastik, plastik kresek, dijadiin tas, merchandise apa segala macam gitu. Bisa dilihat di mana tuh produk-produk? Bisa Stufo? dilihat di Instagram, Tokopedia, Tokopedia, Stufo bag. Stufo bag. Jadi Kalau mau mantengin acara-acara Stufo bisa di Instagram Stufo Labs. bukan acara sih, lebih kayak Lebih ke kayak kegiatan. kegiatan. Ada kita ngulik, nyoba suatu hal yang baru. Biasanya ada di Stufo. Open workshop. Ada workshop juga ya? Iya, ada juga. workshop. Karena kita sering mengadakan workshop di per bulan ya, per bulan Iya. sekali. Biasanya workshopnya di mana tuh? Di sini. Di mana? Di Good School. Good School. Daerahnya Jalan tepatnya di Durian. Jalan Durian. Durian. Nomor 30. Tapi nggak ada durian. Ada pohonnya, wah ini pohonnya durian nih, pohon durian. Oh gitu. Tapi dia nggak numbu-numbu. Ini kan numbu udah tinggi, buahnya nggak ada. Buahnya nggak ada. Kan nunggu ada butuh mun. Ini disponsorin ini nih. Sponsorin. Spirit ya, Spirit. bukan Spirit. Ya, Spirit dan produk Wow. penyumbang sampah terbanyak ya. Ini cocok nanti ada ya, biar penonton juga tahu kan. Sengaja. Sengaja ya. Walaupun kita nggak disponsorin mereka kan. Betul. Cuma kan nanti kalau aja ada yang Ya nonton. mungkin aja dia sponsorin kita sama sampahnya. Kan sekalian ngulik juga nanti Mas Dino bisa Tapi nanti ngata-ngatain. diblur, nanti diblur. Kalau dari masnya dari mana nih? Datang dari lab apa? Saya dari Good R&D. Good Good R&D R&D. itu rekayasa ini coba-coba. Ya rekayasa ini coba-coba sebenarnya terlahir dari pandemi kemarin. Nah, jadi kayak Good School membuat kegiatan bikin facial yang untuk dibagikan ke garda depan kan. Facial gratis dibagikan. Nah, Good School membuat kegiatan itu tuh terbuat membuatnya tuh dari 3D print. 3D print dia bikin sekian banyak,
itu menghasilkan limbah dari 3D print itu sampai sekitar 4 apa 3 karung gitu. Gua juga udah lupa. Akhirnya situ timbul masalah kan bahasanya. Kita udah membuat suatu kegiatan yang sangat baik. Nggak Tapi taunya endingnya- ada di belakangnya, wah ada masalah baru lagi nih. Itu limbah itu. Akhirnya kawan-kawan di Goskol berdiskusi mencari tahu ini bisa diapain, jangan sampai outputnya menjadi sampah. Akhirnya nyoba kita merekayasa, coba-coba dari limbah plastik itu kita ada tekniknya pembakaran sampai akhirnya di pengovenan, peleburan sampai dibentuk jadi beberapa aksesoris kayak anting, bandul kalung, sampai ada kayak bikin pot gitu. Ada toys ada. Toys mah enggak lah gitu. Kita ngulik ke situ, habis tuh 4 karung itu. Karung itu udah habis. Dan barangnya juga udah kesebar ke teman-teman, udah ada yang dibawa pulang, ada di apa, dengan beberapa ada kayak kita juga ada arsip kayak ini nih dari 3D print, limbah 3D print ada. Dari situ akhirnya kita melihat ternyata si Goskol itu setiap harinya menghasilkan sampah, terutama botol kan. Akhirnya kita ngerespon tutupnya, kita coba tutupnya, tutup botolnya. Ya, yang berjenis HDPE itu. Oh, HDP bisa dijelasin nggak tuh mas? Itu apa tuh? Oh, HDPE itu ada sekitar 5 ya, yang jenis plastik ya, ada HDPE, ada PP, ada LDPE, dan ada beberapa lainnya. Aku juga nggak hafal-hafal banget. Cuma ada 5 apa 6 gitu jenisnya HDPE. Yang di Good R&D yang bisa diolah itu baru 3 jenis, HDPE, PP, sama LDPE. HDPE itu tutup botolnya. Kalau PP itu dari Tupperware GoFood. Tahu Tupperware yang siap langsung sekali pakai, 2 kali pakai gitu kan. Itu kita bisa olah di situ. Sama LDPE itu yang kayak kantong plastik sama tutup galon. Tutup galon yang isi ulang itu LDPE. Kalau tutup galonnya Aqua itu dia berjenis HDPE. Maksudnya itu jenis bahan yang bisa Diolah. Yang terurainya gampang ya? bukan terurai sih, lebih kayak masih bisa diproduksi ulang lagi. Oh, aman. Dilahirkan lagi lah. Kita kan kayak yang saat ini kan kita tidak bisa menghilangkan kan. Betul. Tapi kan memperpanjang umurnya. Kalau menghilangkan ada gate plastik itu dia menghilangkan plastik. Menghilangkan plastik. Dia dengan teknik pembakaran apa sih namanya? Sulingnya. Pokoknya pembakaran suling itu dijadiin solar. Udah tuh hilang tuh. Jadi bahan bakar, dibalikin lagi ke Bentuknya hilang. balikin lagi ke lahirnya kan. Plastik kan dari minyak kan. Dibalikin lagi ke minyak. Kalau gate plastik, kalau kita diperpanjang umurnya. Jadi diubah lagi dari tutup botol, outputnya bisa jadi ya kita outputnya selama ini kita jadi papan, dari papan itu kita bisa kemanapun, entah furniture, entah Jadi kecamatan, entah produk-produk jadi lagi produk gitu. lah, beberapa produk. Nah, salah satu produk kan juga masih kita dudukin ya nih. Ya Ada ini di sini. dari duduk ini Ini juga nih gokil sih. ini kursi, Artsy meja. banget ya kelihatannya. Mati habis. Itu kita juga mencoba-coba, merekayasa dan dicoba-coba. Jadi kayak bahasanya jangan pernah bilang nggak bisa kalau kita belum mencobanya kan. Itu ininya kita coba aja dulu, bisa nggak bisa mah belakangan ya. Yang penting hasilnya udah ketahuan. Ya, dari situ kita bisa riset, oh kurang ini. Yang namanya manusia mah selalu salah. Betul. Nggak mungkin enggak kan. Ada aja gitu. Tepatnya salah dan lupa John. Manusia. Manusia tempat salah. Salah dan lupa. Dan lupa. Oh, bener. manusia tempat salah dan lupa. Kalau nggak ada masalah tuh yang ngeri tuh. Hadisnya apa? Itu sih. Nanti ada. Hadisnya nggak tahu. Iklan, pas iklan. Iklan. Nah, kalau foto wanisian. Iya. Nanti ada bahasa Arabnya di bawah. Ya pokoknya ntar ada linknya di bawah ntar yang mau ngapalin hadisnya ya. Itu sih ini. Ya Guderen itu. Ya saat ini emang lagi fokus ke plastik. Ada workshop gak dari? Kalau Guderen ini emang sering. Kita biasanya bergandengan sama Stupo. Kita sering, maksudnya kita bikin kegiatan sebulan sekali ngadain workshop di sini. Oh, di sini juga. Di studio ini. Dan sering beberapa di tempat kawan-kawan, kayak entah di suatu acara atau kolektif. Kayak besok Jadi aja tuh, ada. Kuteren itu lebih ke di workshop lokasinya. Kalau Ya, kalau Stupo bisa lari-lari kemana-mana tuh. kemana-mana. Soalnya kan Kuteren ini pakai alat apalah segala macam yang nggak bisa Stupo juga dibawa alat. kemana-mana gitu. Enggak, teknis alatnya lebih alatnya besar masih- gitu. Ya, lebih besar. Listriknya lebih Penggunaan tinggi. Iya.
seperti itu sih. Kayak kalau Stufo itu kan kayak workshop yang ibaratnya kalian tuh nggak usah pusing ya, ibaratnya semua alat ada kalau di Stufo yang di workshop kan, kayak model setrikaan, hal-hal yang sangat gampang kita temuin di kehidupan hari-hari. Kalau gue Randy kendalanya kita emang agak susah susah ditemukan di kehidupan sehari-hari, kayak mesin injek, mesin extruder. Mungkin satu yang sering kita lihat sehari-hari, oven kue. Setrikaan juga. Kalau setrikaan Pakai oven kue. kita pakai oven kue. Tapi lagi diusahakan Gute Randy akan Lagi mendesain alat yang ibaratnya riset. yang sangat mudah yang kita Simple. temuin, yang simpel. Kita malah di riset, rencana mau bikin Jadi lah. nggak perlu bawa mesin cacang, nggak perlu bawa mesin open. Iya. Jadi kita bikin Dengan- emang yang ada aja di sekitar. Nantilah. Berarti collab sama profesor berarti itu. Iya, Bikin benda. Ya, itu namanya kan merekayasa dari coba-coba kan. Coba-coba. Ya kayak kita aja yang kita tidak mengklaim sebagai kita menemukan tutup botol yang bisa diolah. Enggak, kita nggak ngeklaim. Soalnya dibilang tutup botol HDP ini emang sangat mudah di recycle. Nah, bicara recycle tuh John, kan teman-teman kan pasti kayak ada yang bertanya-tanya nih, recycle tuh apa sih dan upcycle itu apa sih? Nah, mungkin kan dari kawan-kawan itu bisa dijelaskan. Kalau recycle itu kan kayak mengubah bentuk dari awalnya, kayak misalnya tutup botol diubah menjadi bentuk yang baru. lain, itu recycle. Kalau upcycle masih bentuk. Jadi recycle itu dihancurkan, baru dibikin Ke bentuk yang bentuk baru. yang Iya, berbeda, berbeda. sehingga nilai barangnya tuh lebih tinggi. Apa itu? Ya Recycle bisa lebih tinggi ataupun bisa lebih murah. lebih berguna atau Jadi, Ya, pokoknya- jadi terinovasi ya. Iya, maksudnya lebih kayak apa ya? Dia menghancurkan, diubah bentuknya dah. Dari tutup botol dibentukin jadi ember. Nah, ini kan Ataupun yang lain. ada beberapa kawan yang kurang pinter kayak gue juga contohnya nih. Mungkin bisa dilihat di sini kan Jan lagi. Ini ada kursi, ini nih Termasuk recycle ini berarti ya? masuknya recycle. recycle. Karena dari tutup botol jadi papan kursi. kursi. Nah, kalau Kalau upcycle upcycle itu itu, jadi dia nggak perlu dicacah. Bahan mengubah bentuknya tapi nilainya tinggi. Iya. Seperti itu. Nah, contohnya gimana tuh kalau upcycle? Tas Tas dari banner, Oh, nggak perlu dicaca. nggak perlu Jadi dihancurkan, nggak perlu Jadi dihancurkan. cuma dibentuk ulang ya. Ya. cuma dibentuk ulang. Untuk ulang. Anjir, baru tahu gue bang. Kayak Upcycle. gokil. Apa menambahkan nilainya ya? Iya, ibaratnya. menambahkan. Tapi dua-duanya sama-sama menambahkan nilai kan ya. Ya, sama. Cuma kalau recycle kan dia dihancurkan. Ada dihancurkan, bisa dilebur. Kalau upcycle nggak dihancurkan, Ditata ulang ditata ibaratnya. ulang, dibikin pola, dijahit, Entah dijahit, entah disetrika atau entah apa dilipat lagi. atau seperti apa. Mantap nih buat bahan-bahan riset anak-anak distro. Wih, cocok. Bisa bertemu dengan kawan kita ini berdua. Sopian, Sofian Paling jago. dan Kacau. Mas Dino. Dino Pradoni. India kan banyak masalah. Oh, masalah yang asem itu tuh. Iya. Bahan makanan, guys. Bukan Halo, India Bang. masalah loh. Lagu, Lagu masalah. lu beda, Mas. Lagu kan pasti ada masalah. Ada. Ya pokoknya betul semua. Semua. Ada yang salah. Intinya sih